setiap Selasa malam, Coach Margetti Herwin, Master Coach dan founder Smart Business Coaching Firm. Coach Getty, selamat malam Coach. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Coach Getty? Kabar baik. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita hadirkan seorang anak muda yang punya insting bisnis luar biasa kelihatannya nih, Coach Getty ya. Pasti. Ini Gen Z. Gen Z. Gen Z. Gen Z. Banyak yang bilang Gen Z ini kebanyakan hanya happy-happy, nongkrong, ya. Melakukan nongkrong di sini, ya santai. Tapi ini hari ini malam ini saya ajak gitu ya, seorang Gen Z yang telah membangun bisnis. Ini luar biasa dan bisnisnya nggak kecil. Ini bisnis sepatu sneakers asli Indonesia. Ini bukan bisnis kaleng-kaleng ini. Bukan kaleng-kaleng. Nanti kita dengar dari ceritanya bagaimana ceritanya, pengalamannya, karena ini dimulainya pada saat pandemi. Oke. Dan kita sudah bersama dengan Olga Felicia Cahyono, founder Shift Marketing sepatu sneaker merek Kanki. Olga, malam juga. Halo, malam. Bagaimana kabarnya Olga? Kabar baik. Baik ya. Sekarang usianya berapa tahun? Sekarang masih 21 tahun. 21 tahun, Coach. Luar biasa Olga. Luar biasa Olga ya. Ini saya lagi buka ini sepatu merek Kanki, sebutnya Kanki ya mereknya ya. Kanki atau Kenki? Kanki begitu ya. Ini bagus-bagus loh sepatunya loh. Harganya tidak mahal. Ada yang 140.000, 176, ada yang 300 ribuan begitu ya. Mungkin Olga bisa cerita sedikit bagaimana awalnya sampai bisa terjun ke bisnis sneaker seperti ini, karena kabarnya sneaker Olga ini cukup laris manis begitu. Silakan Olga. Oke, jadi sebenarnya Kanki sendiri itu kenapa sih bikin sneakers? Awalnya kalau dari saya sih sebenarnya dari orang tua. Karena orang tua itu emang udah terjun di dunia sepatu ya, udah lumayan lama sih, lumayan 25 tahun. Nah, semenjak itu mulai dari COVID nih. COVID dari cara orang tua tuh masih cara-cara yang tradisional. Masih dari di toko-toko. Nah, sedangkan kalau COVID kan cara-cara tradisional itu nggak bisa berlaku ya semuanya. Nah, waktu itu COVID itu saya lulus SMA bareng sama kakak saya juga dengan bantuan orang tua tentunya. Nah, kita cari nih ide gimana sih caranya biar kita tuh bisa bertahan di COVID ini. Gimana caranya COVID ini bikin kita berkembang supaya kita nggak stuck atau bahkan mundur dari keadaan COVID ini. Nah, terciptalah Kanki ini. Jadi sebenarnya kenapa sih kita nyiptain sneakers? Nah, salah satunya adalah kita menjawab kebutuhan masyarakat sebenarnya. Dimana pas di zaman-zaman COVID itu sepatu sneakers, terutama sneakers lokal ya. Nah itu tuh belum terlalu banyak dan belum orang-orang tuh mengagumi sneakers lokal. Mindset orang Indonesia pada saat itu sneakers yang keren adalah sneakers import, merek-merek yang sudah lama. Nah, kita mau ngejawab nih pertanyaan-pertanyaan konsumen, gimana sih kita bisa dapetin sneakers harganya murah tapi kualitasnya enak, dipakainya enak dan orang yang pakai ini bangga gitu, bukan sekedar enak doang. Dan modelnya keren-keren begitu ya. Betul, jadi ada kebanggaan nih yang pakai Kanki gitu. Tapi nama Kanki itu ada maknanya kah, Olga? Oke, jadi sebenarnya Kanki itu sebenarnya nyiptain namanya ini sebenarnya orang tua saya. Nah, jadi karena orang tua saya kan punya anak dua nih, saya sama kakak saya sebenarnya filosofis banget sih. Kanki itu bisa disebut kanan kiri. Sama halnya seperti sepatu itu kan kanan kiri. Kalau salah satu doang nggak akan bisa nih jalan, nggak seimbang jalannya. Nah, maka dari filosofinya sendiri kanan kiri ini di mana saya kanan, cici saya, kakak saya kiri, kita harus jalan selalu berdampingan gitu. Luar biasa sekali, Coach, filosofi dari nama Kanki gitu ya. Menarik. Nah, Coach, ini kan berarti kan Olga sudah benar-benar memikirkan bagaimana animo masyarakat, seperti apa nanti ke depannya begitu ya, karena kan berdasarkan upaya mungkin masyarakat sedang butuh sepatu yang waktu itu kan memang musim olahraganya cukup ngetren begitu ya, lari, jalan sebagainya, tapi dengan sneaker yang tidak mahal seperti mungkin yang sudah merek-merek terkenal begitu, tapi kualitasnya oke dan bagus. Itu bagaimana Coach Getty juga melihat? Jadi 2020 papanya Olga itu di coaching dan didampingi oleh saya. Ya, dan upayanya adalah nih kenapa omset turun terus karena ini pandemi dan semua orang di online. Karena sebelumnya yang seperti Olga cerita bisnisnya sangat tradisional dari toko ke toko.
mundur bayar lah gitu ya, cash flow-nya jadi panjang, begitu pandemi tokonya tutup. Jadi papanya Olga ini mengundang anak-anaknya juga untuk ikut coaching. Nah, yang saya latih, yang saya challenge adalah cara berpikir. Karena kalau ditanya bisnis sepatu, jagoan papanya Olga sama Olga bisnis sepatu. Karena Coach Getty hanyalah seorang coach yang melatih cara berpikir, cara mengelola value, nilai-nilai, dan efisiensi dalam melakukan bisnis. Nah, disitulah anak-anak muda ini, anak-anak milenial ini masuk dengan cara berpikirnya, terus mereka bisa melakukan riset untuk mencari apa yang memang saat ini dicari, dan mulailah dibangun dari mulai branding, merek, sehingga ketemu dengan namanya sepatu sneakers ini, dan akhirnya arahnya ke sport ya. Dan ternyata ini luar biasa. Ya, responnya bagus ya, marketnya bagus. Sehingga nanti mungkin Olga akan cerita strategi marketingnya mereka, karena mereka mulai dari online dan saat ini masih online sebenarnya jualannya. Gak tokonya sebenarnya. Saya nggak tahu apakah Olga sudah punya showroom atau toko saat ini, karena pada saat itu untuk membuka toko itu biaya sangat besar. Sehingga mereka menggunakan strategi online, jualan secara online, terus mereka sering mengadakan bazar atau event-event untuk memperkenalkan sepatu Kanki ini. Ini belum lama, ini baru sekitar mungkin 2 tahun, jalan 3 tahun, Bang. Seperti itu. Tapi animonya sudah oke ya masyarakat. Ya, masuk di situasi yang tepat, kondisi tepat, orang lagi senang olahraga, habis COVID, dan sepatunya harganya terjangkau, dan ini luar biasa animonya. Ya, nah silakan Anda juga bisa bergabung sama kami di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah Olga, Papa sebelumnya itu memang membuat sepatu atau hanya mengambil sepatu dari merek-merek tertentu saja begitu? Tidak buat sendiri sepatunya? Kalau sebelum corona itu masih ngambil-ngambil dari merek-merek lain. Nah, mulai dari semenjak adanya corona, kita sama-sama berpikir bareng, sama-sama brainstorming bareng, barulah kita menciptakan produk kita sendiri, yaitu Kanki. Nah itu awalnya siapa yang punya ide ingin bisnis sneaker, kemudian siapa yang membuat modelnya, gambarnya, kayak apa begitu, itu siapa itu yang punya ide seperti itu? Nah, kalau bikin brand sneakersnya sendiri itu tentu aja sebenarnya Papa udah puluhan tahun, berpuluh-puluh tahun ngemasarin produknya orang. Nah, ada keinginan juga untuk membuat produk sendiri tentunya. Tapi tentu aja dibantu sama, mungkin kalau dulu pikirannya orang tua masih yang kolot, udah pasti harus jualnya offline dari toko ke toko. Nah, cuman saya sama kakak saya sama-sama bantu berpikir bahwa kayaknya kalau offline terus nggak bisa nih, harus mulai online. Nah, jadi sebenarnya kalau dari ide-ide bikin sepatunya dan lain-lain itu sebenarnya dari Papa pada awalnya, karena mau gimana pun juga Papa yang lebih punya pengalaman di situ, udah bertahun-tahun. Kalau ngomongin soal sneakersnya ya, Papa pasti lebih jago daripada kita-kita. Oh, jadinya ketika awal berjualan online itu bukan sepatu sneaker merek Kanki yang dijual begitu? Awal-awal kita jualin merek orang dulu. Kita menjawab, kita udah saya sama kakak saya juga udah mulai mengenal nih permintaannya pasar masyarakat Indonesia tuh seperti apa sih. Nah, kita menciptakanlah sneakers Kanki kita sendiri. Baik, kita ke Pak Doni di Banyuwangi. Malam Pak Doni. Halo, selamat malam Mas Jen. Baik, silakan Pak Doni. Halo, selamat malam Mbak Olga. Malam Pak. Gini ya Mbak ya, sebelumnya selamat, masih muda sudah jadi owner. Mudah-mudahan diberi kesuksesan ya Mbak ya. Gini Mbak, apakah Ankin ini nggak menyediakan sendal Mbak? Oh begitu, apa hanya sepatu saja begitu ya Pak Doni ya? Pasti ada sendal. Kalau semisal sendal, walaupun sepatu, apakah saya juga pemakai sepatu, apakah saya bisa membelinya lewat marketplace yang telah tersedia? Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, apa arti definisi buat Mbak Olga itu, arti kesuksesan buat Mbak Olga itu yang terus buat Mas Coach-nya gini Coach, seorang pebisnis ketika orang yang gini Coach, bisnisnya itu turun naik, akhirnya dia itu bosan, akhirnya dia nggak menekuni bisnis itu tadi. Itu sebenarnya gimana ya Coach? Tipsnya bagaimana begitu ya Pak, agar tidak patah semangat di tengah jalan begitu ya Pak Doni ya?
Itu loh pasien. Kadang-kadang orang itu kan bisnis saya gini kok nggak sukses, bisnis ini nggak sukses. Tapi sebenarnya bagaimana cara kita untuk sebenarnya bisa awet, bisa sukses dan bisa lancar bisnis kita itu seperti apa? Itu Baik Pak Doni, terima kasih banyak Pak Doni ya. Yang lain silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah, Olga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Doni, silakan. Siap, kalau menjawab pertama ya, kalau soal sendal kita belum sih, karena balik lagi kita mau memuaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat, dan balik lagi kita belum bisa memuaskan keinginan semua orang, jadi kita mulai dari sepatu dulu, kita maksimalin dulu nih di sneakersnya, gitu. Ya, arti sukses buat Olga apa dengan usia muda seperti ini? Kalau arti sukses sendiri sih sebenarnya simple. Kalau menurut saya bisa sukses kalau saya bisa berdiri di kaki saya sendiri. Orang-orang tuh ngelihat saya bukan kayak, oh Olga sukses cuma gara-gara papahnya gitu. Menurut saya itu sih, terutama dari family business ya. Ya, nah tadi Pak Doni menanyakan kalau ingin membeli produknya Olga di marketplace itu apa ininya, namanya, nama toko online-nya? Nama online-nya kita di beberapa marketplace ada, bisa di-search aja sepatu Kanki. Oh begitu, di-searching saja sepatu Kanki ya, nanti bisa ketemu begitu ya. Nah mungkin Pak Doni bisa coba ya, Pak Doni ya. Coach, tadi pertanyaan Pak Doni, Coach, asal tidak patah arang tengah jalan itu bagaimana tipsnya begitu? Ini bagi pendengar yang rutin mengikuti nih, ini udah edisi ke-15. Edisi ke-15. Jadi Pak Doni gini, waktu saya mendampingi papanya Olga dan kakak beradik dalam sesi program coaching, di mana ketemunya sebulan 2 kali lewat online. Saya belum pernah ketemu secara offline sama Olga sampai saat ini. Belum pernah ketemu muka ya Olga ya, mudah-mudahan ada kesempatan ketemu sama Coach Getty. Karena pada saat itu pandemi, saya coaching secara online. Nah itu selama setahun nggak pernah ketemu. Dan apa yang kita bangun? Satu, waktu awal banyak yang dikeluhkan tentang bisnis turun, omset turun, sepatu banyak pesaingnya, itu semua adalah keluhan-keluhan. Tapi saya gali bagaimana supaya bisnis ini punya identitas yang kuat. Jadi kita buat visi, buat misi, terus menggali kebutuhan pasar seperti apa, membuat bisnis model yang memang tepat, sehingga Olga dan para kakak beradiknya dan teman-temannya yang anak muda semua mulai mengembangkan. Mereka melakukan riset, mereka melakukan survei ya, untuk bertanya apa yang lagi dibutuhkan dan ketemu. Dan pada saat itu saya bilang fokus gitu. Fokus untuk benar-benar memenuhi kebutuhan itu, dan benar. Jadi bisnis ini bukan karena kita cuma dagang. Bisnis ini bukan cuma sekedar kita beli murah jual mahal, tapi begitu kita dapat kebutuhan pasarnya dan kita bisa membuat antara yang namanya customer needs dengan produk yang kita buat fit, disitulah bisnis akan tumbuh terus. Emang enak kayaknya, oh bisnis enak ya, kok bisnisnya lancar terus. Tapi untuk menuju ke sana itu butuh proses. Dan karena orang memang tidak melihat prosesnya, Coach, melihat suksesnya begitu ya. Jadi papanya Olga berhasil menurunkan bisnis keluarga ke generasi berikutnya. Ini nggak gampang, karena banyak menurunkan dan berkembang. Dengan model yang lain, bukan terusin hanya sekedar estafet yang sama. Itu poin yang perlu dipahami, dan Pak Doni mudah-mudahan bisa mulai memahami dan membuat identitas itu. Ya, baik, kita break sebentar ya, nanti kita kembali setelah berikut ini. Pancasila merupakan kekuatan nasional kita yang paling utama dalam menjaga kehidupan dan penghidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita. Meninggalkan Pancasila sama halnya mencabut jati diri bangsa dari akar terdalamnya dan mengkhianati amanat para pendiri bangsa. Mengganti Pancasila akan berdampak pada hilangnya karakter sebagai bangsa yang ramah, toleran, dan bergotong royong. Tugas membangun bangsa dan negara kita ke depan menghadapi tantangan dan kendala yang tidak ringan. Kita sebagai bangsa dan negara semakin dituntut untuk dapat memiliki kemampuan dan kekuatan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya agar dapat mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berpribadian berlandaskan Pancasila.
Apabila kebudayaan yang berkembang di wilayah Indonesia dibiarkan secara alamiah, maka tidak mustahil ideologi dan budaya transnasional akan menjadi tuan di negeri ini. Tidak akan ada lagi jati diri keindonesiaan, jati diri kita yang bisa dibanggakan. Tentu saja kita tidak anti budaya asing. Kita tidak dapat mengisolasi diri dari pengaruh budaya asing. Akan tetapi dengan kepribadian jiwa bangsa yang kuat, maka budaya asing dapat disaring dan dilarutkan dalam kebudayaan nasional. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua, seluruh pemangku kepentingan, seluruh anak bangsa, untuk membangun kekuatan nasional kita yang dimulai dari kesadaran, kemauan, dan komitmen untuk ikut ambil bagian dalam kerja bersama, gotong royong, memajukan Indonesia di segala bidang. Komitmen dan kebersamaan yang bersumber dari cinta pada tanah air dan cinta pada bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berpancasila dan berbineka tunggal ika. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Puan Maharani, ketika menyampaikan pidatonya pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2022 untuk Oase Indonesia. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Ada Pak Sony di Bandung. Pak Sony, malam Pak. Ya, malam Pak. Silakan Pak Sony. Saya mau nanya ke ownernya. Ya. Yang disasar itu kelas mana gitu. Ya. Kan sekarang saya lihat di berita semua ada sepatu bata merek itu udah pada ini. Tapi saya optimis semoga pengusaha ini yang sepatu ini semua bangkit lah. Ya. Karena untuk merekrut ini generasi ini tenaga kerja, mudah-mudahan. Anak-anak muda begitu ya Pak Sony ya. Iya. Gitu aja sih. Baik, Ya. terima kasih banyak Pak Sony. Malam Pak. Ya. Pak Safa di Malang. Ibu Safa atau Pak Safa ini? Malam. Kak Safa. Oh, silakan Pak Safa. Oke. Sebelumnya selamat malam Kak Olga. Perkenalkan aku Safa dari Kota Malang dan kebetulan aku juga ya jadi salah satu Gen Z juga sih bisa dibilang ya. Sebenarnya mau kepo aja sih sama Kak Olga. Sebenarnya sepatu yang seperti apa sih yang diminati gitulah sama Gen Z saat ini? Karena kan mungkin sekarang Gen Z itu banyak yang pengen sepatu yang modelnya kayak gini lah, kayak gitulah. Nah kalau dari sepengamatannya Kak Olga sendiri tuh seperti apa sih sebenarnya sepatu-sepatu yang diinginkan gitu oleh Gen Z ya. Mungkin itu aja sih pertanyaan. Baik, Safa terima kasih banyak ya Safa ya. Mungkin Olga ada 2 pendengar kita tadi bisa dijawab, silakan Olga. Oke, yang pertama buat pasar Kanki sendiri ya. Nah kalau pasar Kanki sendiri sih kita menyasarnya itu adalah Gen Y sama Gen Z. Ya. Nah kalau Gen Z-nya sendiri tentu aja anak-anak muda, sekalian menjawab Kak Salva sekalian. Jadi gimana sih cara menjawab permintaan-permintaan Gen Z nih? Nah, permintaan-permintaan Gen Z itu sendiri tuh, Gen Z itu tidak menginginkan produk doang sebenarnya, Kak. Gen Z itu membeli sesuatu atau membeli produk itu karena experience-nya, atau pengalaman mereka saat membeli produk itu. Jadi, kita selain menawarkan produk, kita juga menawarkan cerita nih. Jadi semua produk Kanki itu ada ceritanya. Kalau misalnya dilihat, misalnya produk kita dengan collab dengan siapa, kenapa sih orang-orang suka sama produk Kanki? Bukan hanya karena produknya nyaman yang digunakan, dipakainya keren, tapi juga karena ada cerita di balik produk itu sendiri. Nah, itu apa yang diminatin sama Gen Z-nya sendiri. Nah, kalau untuk pasar kita, kedua ada juga Gen Y. Nah, jadi Gen Y-nya itu sendiri tentunya kalau udah lumayan berumur, orang-orang itu mencarinya adalah kenyamanan. Gitu. Nah, Olga bisa punya gambaran seperti itu begitu ya. Itu risetnya bagaimana itu Olga? Dilakukan sendiri atau ada tim yang melakukannya? Nah,
kalau risetnya sendiri itu semuanya dimulai dari corona. Balik lagi karena corona kita nggak ada kerjaan lain, jadi kita lihat aja nih di market, di pasar orang-orang tuh nyari yang seperti apa sih. Kita juga riset dari kita pertama cuma jualan produk, tapi kenapa orang nggak se-excited itu ya ngebeli produk Kanki, padahal menurut review mereka produk Kanki enak banget dengan harga segitu, murah banget, bisa dapat produk sebagus itu, senyaman itu, trendy itu, tapi kok excitementnya tuh kurang gitu. Kenapa ya orang-orang terutama Gen Z tuh nggak se-excited itu. Nah, kita pelajari juga nih dari brand-brand luar, apa sih orang-orang kenapa kalau beli sepatu merek-merek impor atau brand-brand luar kok kayaknya seneng banget. Nah, ternyata yang mereka dapetin itu adalah ceritanya atau experience yang mereka dapetin pas mereka ngebeli sepatu itu. Ya, misalkan sepatu bola lah contohnya. Sepatu bola keluaran baru dipakai oleh salah seorang bintang sepak bola, begitu ya, Olga ya. Dan itu ada ceritanya di balik itu begitu ya. Oh, itu yang dimanfaatkan Coach Getty. Jadi memang story dari sebuah produk itu menjadi penting dalam membangun branding sehingga image itu terbentuk. Makanya kalau kita lihat strategi marketingnya Olga ini banyak menggunakan influencer, ya ada dokter, terus juga ahli sepatu, ya orang-orang yang memang berada di segmen-segmen yang dituju tadi. Jadi testimoninya begitu. Testimoninya sehingga customer experience terbentuk. Itu yang namanya bisnis. Dia melakukan strategi, bukan sekedar jual barang murah. Yang lebih murah mungkin banyak gitu, tapi mungkin nggak nyaman. Atau mungkin tadi nggak ada experience-nya, ya biasa aja gitu ya. Nah, ini yang saya lakukan kepada para pebisnis untuk mereka mengerti yang namanya value proposition dalam bisnis. Sehingga terbangunlah value produk, value mapping-nya dilakukan. Nah, itu ada tools-nya. Sampai strategi marketing Mix 4P saya share dalam bentuk kanvas sehingga mereka bisa sangat sangat luas, sangat punya wawasan dalam melakukan survei atau riset dalam paper karena ada frame berpikirnya. Seperti itu. Jadi coaching ada patokan-patokannya, ada kunci-kuncinya begitu ya. Dan itulah yang membuat metodologi bisnis yang didapat dalam sesi coaching membuat mereka benar-benar bisa tumbuh dengan potensi mereka sendiri. Bukan karena coachnya, bukan. Cuman saya melatih cara berpikir, cara mereka membuat strategi, dan cara mereka mengukur dari data yang didapat. Oke, ada Pak Raden di Jawa Timur. Malam Pak Raden. Silakan Pak Raden. Mau ucapin selamat malam Indonesia. Ya, kabar baik aja nih. Alhamdulillah kabar baik. Ada yang ingin ditanyakan nggak Pak Raden? Enggak. Oke, terima kasih banyak ya Pak Raden ya. Nah, Olga, kalau Olga membuat sepatu seperti ini begitu ya, apakah sekarang ini Olga punya pabrik sendiri atau yang mengerjakan sepatunya itu pabrik milik orang lain? Karena biasanya kan yang namanya kolaborasi kan sangat penting nih Coach ya dalam sebuah bisnis begitu ya. Silakan Olga, mungkin bisa dijelaskan soal itu. Nah, kalau untuk Kanki sendiri sih kita untuk saat ini pabrik sendiri kebetulan. Kita udah ada pabrik sendirinya di Surabaya, jadi full lokal Indonesia. Full lokal Indonesia. Yang mengerjakan tenaga kerjanya banyak anak muda kah begitu sekarang ini? Termasuk di riset dan lain sebagainya, marketing juga tenaganya bagaimana? Kalau di research marketing R&D produknya tentu aja anak muda, tapi untuk buru-burunya kebetulan ini para wanita-wanita hebat, ibu-ibu semua nih kebetulan kebanyakan. Yang mengerjakan. Jadi bisa bermanfaat bagi orang lain ini. Iya, jadi ini luar biasa karena pabrik ini menyerap banyak tenaga kerja, orang lain mem-PHK, ini nambah orang terus nih kan gitu. Baik, kita ada Pak Ridwan di Pasir. Malam Pak Ridwan. Halo Pak Ridwan. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Clear ya suaranya saya. Clear Pak, silakan Pak Ridwan. Oh ya baik. Coach, selamat malam Coach. Mbak Olga, selamat malam. Mau tanya sama Mbak Olga nih. Kalau produk kulitnya itu apa dari Surabaya atau Bandung? Karena yang terkenal itu kan dua aja tuh kalau untuk sepatu ya. Nah, sepatu-sepatu untuk anak-anak muda sekarang itu ringan-ringan dan kulitnya ada kulit sintetis atau enggak gitu kan. Kenapa saya tanyakan itu tadi? Saya menyukai sepatu juga gitu kan. Ada yang pantofel sama yang apa ya, kalau sepatu koboi itu dia
diikat dipakai pakai kancingan gitu aja, konekan gitu kan. Nah, Coach sama Mbak Olga, saya dulu juga 2024 tuh pernah jual banyak untungnya loh kalau jual sepatu itu. Tapi waktu itu saya di Cibaduyut ya. Nah, waktu itu belum ada ini, cuman pakai browser aja. Mereka tinggal pilih sini, saya kirim, modal 7 juta bisa lebih 2 kali lipat gitu kan. Karena harganya, iya benar ini. Jadi tapi saya kalahnya Coach karena teman-teman tuh ngutang, jadi saya malah nombok. Laku sih. Salahnya di situ Coach. Saya minta penjelasan nanti. Kita nggak tega tuh mau nagih tuh. Jadi, baik Pak Ridwan. Iya. Itu aja. Oke, terima kasih banyak Pak Ridwan ya. Malam Pak. Malam Pak. Karena gini sedikit Pak. Pak aja ini. Karena kalau sepatu sekarang itu nggak seperti yang dulu, kalau di lantai itu kita nggak kepleset. Nah, karena lebih safety. Sepatu sekarang itu agak lengket di lantai gitu. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Pak Ridwan. Pak Miftah di Yogyakarta, malam Pak Miftah. Malam Mas Denny. Silakan Pak Miftah. Waalaikumsalam. Sedikit pertanyaan tadi ejaannya apa ya merek sepatunya ya? Ada tokonya. Merek sepatunya apa begitu ya? Oke, ada tokonya atau tidak begitu? Baik. Selanjutnya gini Mas, jadi saya itu punya kendala kalau beli sepatu merek apa itu di lemnya itu nggak kuat. Oh iya. Mbak ini gimana? Kualitasnya bagaimana begitu ya Pak ya? Untuk lemnya, kalau kainnya semua kuat, untuk lemnya. Lemnya, oke. Baik, terima kasih banyak ya Pak Miftah ya. Pak Ridwan di Pasir, Olga apakah membuat juga sepatu selain sneaker seperti sepatu kulit begitu? Silakan Olga. Oke, kalau untuk kanki sendiri sih belum sih Kak. Kita kanki kebetulan dimainnya di sport aja atau buat olahraga. Nah, bahan-bahan yang kita pakai sih kebanyakan adalah mesh atau rajut gitu. Jadi untuk bahannya Olga sekarang mendapatkannya dari dalam negeri atau dari luar juga? Dari dalam. Dalam ya, karena kabarnya Coach untuk mendapatkan bahan sepatu dari luar negeri itu sulit sekarang ini. Iya, benar. Jadi dari dalam semua ya, Olga ya. Produk, memang ini akhirnya 100% produk dalam negeri kah begitu? Dari bahannya juga semuanya? Kalau kita sih made in Indonesia, cuman beberapa bahan memang kalau emang kita belum bisa dapetin di Indonesia, pasti kita dari sourcing ke luar negeri. Oh, tergantung model sepatunya yang mau dibuat seperti apa begitu ya. Oke, nah mungkin bisa dijawab lagi Pak Miftah tadi, merek sepatunya apa, kalau di marketplace apakah juga ada tokonya begitu? Kalau untuk toko offline sampai sekarang jujur Kanki belum ada nih Kak. Jadi kita baru online aja, bisa di search aja di sepatu Kanki. Ya. Sepatu Kanki. Pak Miftah bisa searching ya Pak di Google, mungkin bisa lihat di situ, tulis saja sepatu Kanki. Kankinya K-A-N-K-Y Pak ya. Kanki, bukan I belakang tapi ya pakai Y, Kanki. Nah mungkin Coach bisa menjawab Pak Ridwan tadi di pasar. Ya, memang pada saat ini untuk bisnis sepatu ya khususnya produk kualitas gitu ya, Indonesia tuh udah sangat bagus Bang Zaini. Dan untuk lem itu teknologi pabrik sepatu nggak seperti dulu lagi dan manual. Sekarang kan punya mesin presnya dan lemnya itu memang udah ada teknologinya. Jadi disinilah bagaimana jika kita berbisnis kita benar-benar serius. Apa yang kita dapat dari survei dan riset ini benar-benar kita buatkan dan kita pasarkan dan juga kita jelaskan story-nya supaya orang tahu bahwa ini buatnya bukan kaleng-kaleng, harga murah bukan berarti bahannya murahan ya. Dan Olga ini adalah salah satu generasi Gen Z yang menunjukkan bahwa mereka nggak punya toko saat ini. Mereka dengan online aja sudah bisa tumbuh terus, bahkan juga mereka sedang sering melakukan event-event yang bekerja sama dengan banyak pihak seperti itu Bang Zaini. Jadi sekarang ini sudah mempekerjakan berapa banyak orang? Kalau untuk jadi kita dibagi dua nih untuk Kanki sendiri Bang. Jadi kalau di pabriknya sendiri itu kita ada kurang lebih 300-an buruh. Untuk pemasaran atau distribusi kita di marketplace dan lain-lainnya itu ada kurang lebih 20 sampai 25 pegawai. Ya, lumayan banyak ya Coach ya. Dengan yang baru meluncur ya kurang dari 2 tahun begitu ya. Iya, karena ini retail, karena dia satu-satu. Karena kalau di marketplace itu kan kalau kita nggak teliti barangnya apa, kekirimnya kemana kan gitu kan. Dan ini manajemen distribusinya
memang harus rapi dan teratur, dan ini kontrolnya sangat ketat, dan mereka ini setiap minggu pasti mereka briefing dan meeting untuk terus tumbuh, terus berkoordinasi untuk melayani pelanggan, Bang. Tapi untuk teknik marketingnya itu bagaimana, Olga, sampai bisa seperti ini begitu? Kan tidak akan lepas dari strategi marketing juga begitu, Olga? Nah, untuk strategi marketingnya sendiri, kita balik lagi, tujuan utama kita adalah memberikan experience ke customer yang membeli produk kita. Balik lagi, yaitu di mana value atau cerita yang kita tunjukin nih. Jadi kita main di sosial media, dan kita menggunakan influencer atau KOL, Key Opinion Leader. Beberapa Key Opinion Leader ada mulai dari yang micro, untuk yang kecil-kecil tapi impact-nya besar, ada juga beberapa kali kita menggunakan yang makro. Seperti itu G2 paling utama. Yang kedua adalah strategi marketing kita adalah bekerja sama dengan beberapa marketplace, sehingga kita bisa antara Kanki dengan marketplace bisa berkolaborasi untuk memberikan harga special price atau diskon. Yang tentu aja diskon ini merupakan strategi marketing yang paling penting ya buat customer, yaitu harga. Dan yang ketiga, strategi marketing kita adalah dari service. Mau gimana pun juga namanya online, orang bakal gampang banget ngebandingin sepatu kita dengan sepatu-sepatu yang lain, karena tinggal scroll pakai satu jari aja mereka bisa ngebandingin. Yang kita unggulkan salah satu lainnya adalah dari service atau pelayanan kita. Coach ya. Nah, tapi begini, Olga, saya pernah bertemu ya dengan beberapa anak-anak muda yang juga punya usaha nih, Coach ya, berbagai bidang. Nah, mereka itu rata-rata sangat berat dengan cost besar yang harus dikeluarkan untuk marketing nih, Coach. Termasuk menggunakan influencer dan lain sebagainya begitu. Nah, Olga bagaimana? Untuk cost marketingnya besar juga kah begitu? Untuk kita sendiri sih, marketing merupakan salah satu yang penting bagi kita. Jadi kita lumayan ada cost yang lumayan besar sih untuk di situ, Bang. Jadi itu memang penting, Coach ya, marketing itu ya, meskipun cost-nya besar begitu ya, Coach ya. Tapi itu marketing itu kan adalah konsisten, bukan di awal aja udah gitu ditinggalin, enggak. Dan disinilah penting yang namanya bikin yang namanya budgeting untuk marketing, anggaran untuk financial cash flow yang benar-benar terstruktur dan terkontrol dengan rapi. Dan mereka ini telah berhasil melakukan itu, dan alhamdulillah bisnisnya terus tumbuh. Dan itulah salah satu strategi kalau di online ya marketing gitu. Nah, Olga, selama ini apa yang dihadapi untuk hambatannya begitu dalam mengembangkan sneaker Kanki ini? Yang paling salah satu yang lumayan besar yang kita alamin tuh karena kita jualannya online dan ini adalah sneakers, kadang lumayan banyak masyarakat yang kurang membaca di deskripsi. Jadi kalau ukuran kaki itu kan lumayan riskan ya, Bang. Jadi kita lumayan banyak terima komplain orang salah pesen ukuran, padahal sebenarnya di deskripsi itu kita udah lumayan nyantumin cara ngukurnya bagaimana, dari ukuran panjang kaki harus ditambah berapa senti untuk mendapatkan ukuran yang pas. Nah, cuman kadang customer biasa beli online, mereka kebiasaan aja, oh biasa saya pakai sepatu 38 berarti 38, padahal itu 38-nya Kanki dengan 38 yang lain itu sama. Secara sentimeter mungkin beda begitu ya. Mungkin ukuran 43 orang taunya 27,5. Bisa jadi Kanki bisa lebih 28. Kecil dari itu begitu ya. Betul. Oh, itu yang sulitan dihadapi ternyata, Coach. Tapi rencana pengembangan ke depannya bagaimana ini untuk usahanya, Olga? Oke, kalau ke depannya sih Kanki tentu aja kita sebenarnya tetap pengen punya offline store, tapi bukan offline store khususnya untuk jualan, karena kita fokusnya adalah cerita atau value. Kita pengen menciptakan offline store di mana orang tuh bisa lihat, oh Kanki itu seperti itu. Jadi bukan offline store untuk jualan, tapi offline store untuk orang-orang lihat ini nih cerita perjalanan Kanki. Oh, bener-bener offline aja. Store yang bisa punya story begitu ya. Storytellingnya ada begitu di situ begitu ya. Ceritanya ini luar biasa ini, Coach Getty. Iya, jadi kadang-kadang kita sebagai orang tua punya usaha, punya bisnis untuk kita teruskan kepada anak kita, tapi kita juga masukkan cara berpikir kita yang lama. Ini satu hal yang akan membuat bisnis kita itu stuck. Nah, Olga dengan keluarganya, papanya bisa menurunkan bisnis ini kepada anaknya dengan cara berpikir anaknya, sehingga bisnis itu terus tumbuh ya sesuai generasinya. Nah, ini yang bagi para pendengar RRI Pro 3 untuk memahami, karena banyak sekali sekarang bisnis-bisnis yang zaman dulu, mungkin 20-30 tahun dulu sukses besar, dia tidak
cepat melakukan adaptasi, tidak cepat melakukan inovasi. Ya. Akhirnya runtuh. Akhirnya runtuh. Kan banyak ya sepatu-sepatu yang dulunya bagus jadi pilihan sekarang udah tinggal sama aja. Pabriknya tutup, PHK banyak orang karena Anda fokus kepada problem. Padahal opportunity banyak. Peluang di luar sana banyak. Tinggal internal potensi Anda lengkapi dengan sumber daya baru. Ya. Intinya seperti Coach Getty katakan tadi, kalau dalam usaha itu jangan fokus pada problem begitu ya Coach ya. Harus lihat ke depan apa potensi yang ada begitu yang bisa digali begitu ya. Oke, itu pesan Coach Getty. Nah, kalau pesan Olga bagi anak muda apa ini? Oke, jadi pesan dari pengalaman saya sendiri adalah di saat membangun bisnis intinya sih harus konsisten dan tetap harus melakukan banyak banget R&D karena jangan pernah puas dengan ilmu atau pengetahuan yang kita punya karena di luar sana pengetahuan dan pengalaman orang lain tuh jauh lebih banyak dibanding punya kita sendiri. Iya. Baik, kalau begitu Coach Getty mungkin ada closing statementnya bagi para pendengar kita seperti apa? Olga, terima kasih ya sharingnya karena kalau yang sharing hanya Coach Getty dianggap Coach Getty cerita-cerita aja. Tapi kalau yang sharing adalah orang yang memang ahli di bidangnya dan sudah punya pengalaman, story, tumbuh dengan banyak tantangan dan inilah hal yang harus kita lakukan oleh semua orang dalam menjalankan bisnis. Jadi dari saya terus konsisten, terus tumbuh, terus belajar. Jangan pernah puas karena peluang Anda ditentukan oleh internal potensi Anda yang terus tumbuh karena Anda terus mencari sumber daya baru. Ya, baik kalau begitu Coach Getty dan juga Olga, terima kasih banyak sudah bersama kami malam hari ini. Sukses ya Olga ya untuk usahanya ya. Selamat malam Olga. Malam Olga. Coach Getty juga selamat malam Coach. Kita ketemu lagi sampai minggu depan Coach ya. Minggu depan. Baik. Nanti kami hadirkan untuk Energi Sukses Finish dengan tema dan juga tentu narasumber yang lainnya pada kesempatan berikutnya di Selasa pekan depan.